Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahal awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا إخوتي في الله أعزني الله وإياكم jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Hingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala rasa aman, rasa tenang, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan. Dan sampai detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus melanjutkan talabul ilm, terus belajar, mengkaji, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bersama kita amalkan dan kemudian kita dakwahkan kepada orang-orang terdekat kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga ana, menjaga antum semua, menjaga jamaah semua dari berbagai wabah penyakit ya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebarkan di dunia saat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Azza wa Jalla, pada pembahasan yang telah lalu bersama kita telah membahas hadis yang pertama dari bab yang ke-48 dari kitab Sahih Muslim, yang dimana pada hadis yang pertama di bab ini kita telah membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan bahwasanya ada beberapa sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fulan syahid, sampai mereka melewati seorang laki-laki. Kemudian mereka katakan, wahai Rasulullah, fulan ini syahid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mengingkari perkataan para sahabat tersebut dan menyatakan bahwasanya saya telah melihat laki-laki itu berada di dalam api neraka disebabkan gulul, disebabkan maksiat yang telah dia lakukan. Dia telah mengambil sebuah kain yang kemudian kain itu adalah berasal dari harta ghanimah dan belum dibagikan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan memerintahkannya untuk menyerukan kepada seluruh sahabat yang ada di pada saat waktu itu. Umar bin Al-Khattab diperintahkan untuk menyerukan, idhab fanadi fit nasi innahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Wahai Umar bin Al-Khattab, keluarlah engkau dan serukan kepada seluruh manusia bahwasanya tidak ada yang akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Maka insyaallah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan kita kali ini, semoga Allah berikan kita kemudahan, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita taufik dan hidayahnya di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita di hari-hari yang begitu sempit ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahannya kepada kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis yang kedua dari bab ini, di mana Al-Imam Muslim rahimahullahu azza wa jalla berkata, haddatsani Abu Tahir, telah menceritakan kepadaku Abu Tahir, beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahbin, an Malik bin Anas, dari Malik bin Anas, an Thawr bin Zaid ad-Du'ali, dari Thawr bin Zaid ad-Du'ali, dari Salim Abil Ghaith Maula Ibni Muti', dari Abu Hurairah. Hiwalah, perpindahan sanad. Kembali lagi kepada Imam Muslim, beliau katakan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dan ini adalah hadis periwayatannya. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Thawr, dari Abul Ghaith, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua jalur periwayatan. Yang pertama dari Syekhnya Abu Tahir, kemudian jalur kedua diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar untuk perang, untuk berjihad. Fafatahallahu alaina. Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala memberikan kemenangan kepada kami di Khaybar. Kata Abu Hurairah, "Falam naghnam dhahaban wala wariqa wa ghanimna al-mata'a wat-ta'ama wath-thiyab." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika kami melakukan peperangan di Khaybar, kemudian Allah tabaraka wa taala memberikan kemenangan kepada kami di Khaybar, kami di Khaybar tidak mendapatkan harta ghanimah berbentuk emas dan perak. Kita tidak mendapatkan harta ghanimah dalam bentuk dinar dan dirham. Tetapi kita mendapatkan harta ghanimah berbentuk barang-barang, makanan dan pakaian. Tsumma talaqna ilal wadi. Kemudian kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebuah lembah atau sebuah bukit. Dikatakan oleh para ulama rahmatullahi alaihim bahwasanya bukit tersebut dinamakan dengan Al-Wadil Qura. Al-Wadil Qura. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, "Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'abdun lahu." Dan ketika itu, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama beliau seorang budak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar, kemudian beliau bersama para sahabatnya pergi ke sebuah lembah atau ke sebuah bukit. Nabi ini membawa seorang budak. Yang dikatakan oleh para ulama di sini tidak disebutkan, tetapi dari jalur yang lain disebutkan nama beliau adalah Mid'am. Kata Abu Hurairah, "Wahabahu lahu rajulun min Judam." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, budak itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki yang berasal dari Judam. Yud'a Rifa'ah ibn Zaidin, biasa dipanggil dengan nama Rifa'ah ibn Zaid, min Bani Dubaib, di mana dia berasal dari Banu Dubaib. Falamma nazalna al-wadi, kata Abu Hurairah, ketika kami sampai di lembah tersebut, qama 'abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlahu. Maka berdirilah, ketika kami sudah sampai di lembah tersebut, maka berdirilah hambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketunggangannya ingin mengikat tali pelananya, ingin mengikat atau melepas tali pelananya yang ada di tunggangannya. Farumiya bisahmin, kemudian tiba-tiba ada panah yang terbang kemudian menembus tubuh si budak tersebut. Fakana fihi hatfuhu, lalu kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu. Budak tersebut berdiri untuk melepaskan ikatan tali pelananya, namun tiba-tiba dia dipanah, ada panah yang kemudian menusuk tubuhnya, dan lalu dia menemui ajalnya di sana. Faqulna, kata Abu Hurairah, kami pun berkata, hani'an lahu syahadatu ya Rasulullah, selamat baginya wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah mendapatkan syahid. Selamat baginya wahai Rasulullah, dia adalah orang yang mati di jalan Allah dan dia mendapatkan syahadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalla, sekali-kali tidak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang dimana jiwa Muhammad berada di tangannya. Inna syamlata lataltahibu alaihi nara, sesungguhnya kain yang dia ambil ketika peperangan Khaybar, dan itu termasuk harta ghanimah yang belum dibagikan, itu akan berubah menjadi api neraka yang akan membakar dirinya nanti kelak di neraka.
akhadhaha minal ghanaimi yawma Khaybar lam tusibhal maqasim. Kain tersebut dia ambil, kata Nabi SAW, kain tersebut dia ambil dari harta ghanimah pada Khaybar, di peperangan Khaybar, sedangkan harta itu belum dibagikan. Maka harta itu atau kain itu akan menjadi api neraka yang melahap dirinya nanti di neraka. Qala, maka Abu Hurairah berkata, fafazi'an nas, maka orang-orang di sana, para sahabat yang lain terkaget-kaget. Mereka melihat bahwasanya hamba tersebut atau budak tersebut adalah orang yang kemudian berjihad bersama Nabi SAW, berperang bersama Nabi SAW, melakukan amalan yang sangat tinggi dan amalan yang sangat mulia di dalam Islam. Tapi kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwa tempat kembalinya adalah di dalam api neraka disebabkan dosa gulul yang telah dia lakukan. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melanjutkan kisahnya, lalu datang seorang lelaki dengan membawa seikat atau dua ikat tali sendal. Seikat atau dua ikat tali sendal. Tali sendal. Dia datang membawa tali sendal tersebut, lalu dia berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu yawma Khaybar. Aku ambil seikat tali sendal ini juga ketika di hari Khaybar. Aku ambil dua ikat tali sendal ini juga ketika di hari Khaybar. Maka sekarang aku kembalikan harta ini kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirakun min narin au syirakani min nar. Sungguh seikat tali sendal ini adalah dari api neraka, dan dua ikat tali sendal ini adalah dari api neraka. Jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang haramnya gulul itu sendiri, mengambil harta rampasan ghanimah sebelum dibagikan. Proses pembagian harta ghanimah ini alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan lalu di Masjid Al-Mu'min, bagaimana Islam membagi harta ghanimah, pembagiannya secara adil. Itu sudah kita rinci pada pertemuan yang lalu. Di sini kita ingin menegaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu azza wa jalla. Di sini kata Imam Nawawi, ghiladhu tahrimil ghulul, pengharaman sangat yang namanya gulul. Kemudian faidah selanjutnya yang dapat kita ambil di sini, kata Imam Nawawi, annahu la farqa baina qalilihi wa katsirihi hatta syirak. Yang namanya gulul itu haram. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan itu adalah perbuatan haram, berdosa, walaupun itu hanya benda yang seakan-akan tidak berharga. Nggak ada perbedaannya antara banyak atau sedikit. Hatta walaupun sampai itu adalah seutas tali pun, tali sendal. Tali sendal itu kalau seandainya dia ambil melalui cara gulul, maka itu adalah perbuatan yang haram dan dia kelak akan diancam, masuk ke dalam ancaman Nabi SAW akan diazab di dalam api neraka. Kemudian kata Imam Nawawi, yang namanya gulul ini bisa menghalangi seorang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari penamaan sebagai syahid. Dia tidak akan mendapatkan syahadah. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa yang dapat menafikan syahadahnya ketika dia lakukan dosa tersebut. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu azza wa jal, barang siapa yang melakukan gulul dari harta ghanimah, maka dia wajib untuk mengembalikannya, walaupun itu cuma seikat tali, walaupun itu hanya dua ikat tali,
Walaupun barang itu terlihat remeh dan receh, tetapi kewajiban seorang muslim ketika dia melakukan gulul, dia wajib untuk mengembalikan harta ghanimah tersebut. Dan bagi imam atau seorang amir yang kemudian diberikan kepadanya harta ghanimah yang diambil secara gulul, maka dia wajib untuk menerimanya kembali. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, bahwa Nabi kemudian menerima kembali harta gulul tersebut sambil memberikan ancaman dan memberikan wanti-wanti. Kalau seandainya kamu tidak mengembalikan seikat tali sendal ini, maka dia akan menjadi api neraka yang kemudian akan membakar dirimu nanti kelak di neraka. Dan kemudian Imam Nawawi menyebutkan di sana ada hadis dhaif di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengembalikan harta ghanimah, maka bakarlah barang itu. Tapi hadis ini dhaif dan tidak dapat diamalkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu azza wa jalla. Maka di sini jamaah Masjidil Mu'min yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, di sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Janganlah kita tertipu dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Terkadang kita begitu takjub dengan amalan yang begitu dahsyatnya menurut pandangan mata kita. Kita terpukau dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Tapi ternyata amalan tersebut itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada amalan-amalan yang secara zahirnya itu adalah amalan-amalan ahli surga, amalan-amalan penghuni surga. Tapi ketika akhir hayatnya manusia tersebut mati dan menutup amalan kebaikannya dengan amalan-amalan ahli neraka. Sebagaimana hadis yang sempat kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Nabi SAW ingatkan, innar rajula la ya'malu 'amala ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seorang dari kalian itu benar-benar mengerjakan amalan ahli surga, fima yabdu linnas, yang nampak di mata manusia. Jadi orang-orang kalau melihat kita itu Masya Allah, mereka akan mengatakan ini ahli surga. Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ahli surga. Orang-orang akan mengatakan orang ini kalau mati dia insya Allah akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka menghukumi secara zahir dari apa yang kita tampakkan. Tapi kata Nabi, wa min ahli nar, sedangkan dia itu adalah penduduk ahli neraka. Wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli nari fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlil jannah. Ada pula seorang laki-laki yang kemudian dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, fima yabdulin nas, di pandangan manusia, di pandangan orang-orang. Orang-orang ketika melihat dia, sesungguhnya engkau adalah orang yang buruk, engkau adalah orang yang jahat. Lalu kata Nabi SAW, wa huwa min ahlil jannah, sedangkan dia adalah penghuni surga. Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan penutupannya. Dengan apa kita menutup kehidupan kita, maka dengan itu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membalas kepada kita semua. Walaupun ada seorang manusia yang hampir seluruh kehidupannya dipenuhi dengan maksiat dan dosa serta kefasikan, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya hidayah dan taufiknya, lalu di akhir hidupnya, di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan walaupun itu hanya sedikit, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepadanya husnul khatimah. Dan inilah yang menjadi keinginan dan harapan kita semua. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup usia kita, menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah.
Dan di sana ada orang yang kemudian dia melakukan amalan-amalan kebaikan, tetapi ketika dia melakukan keburukan, Allah tutup nyawanya pada saat itu. Maka saat itu pula dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Kemudian faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, tidak semua orang yang mati ketika perang maka dia otomatis masuk ke dalam surga. Tidak semua orang yang kemudian berjihad di jalan Allah, zahirnya dia berperang di jalan Allah, tapi kemudian dia dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surga. Karena semua ini membutuhkan niat yang benar. Semua ini membutuhkan niat yang lurus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah." Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang seorang laki-laki yang berperang karena ingin dipuji sebagai orang yang pemberani, orang yang kemudian berperang karena fanatik kepada golongannya, orang yang berperang tapi dilandasi dengan riya. Di mana di antara orang-orang tersebut yang merupakan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menegaskan kepada para sahabatnya, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang, barang siapa yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan akidah, sehingga kalimat tauhid itu menjadi kalimat yang paling tertinggi, maka dialah yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan orang-orang yang kemudian mereka berjihad untuk asabiyah, untuk fanatisme. Orang-orang yang kemudian mereka berjihad, mereka berperang agar dikatakan sebagai orang-orang yang pemberani. Mereka berjihad, kemudian mereka mendasarkan amalan jihadnya dengan amalan-amalan riya. Mereka dinafikan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu meluruskan amalan kita, meluruskan niat di balik amalan-amalan tersebut. Bisa jadi amalan kita adalah amalan yang luar biasa tinggi dan besarnya, tapi karena niat yang salah, niat yang tidak lurus dan niat yang tidak benar, maka amalan tersebut akan menjadi begitu kecil dan begitu hinanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah niat bisa mengakibatkan seorang hamba itu masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah membahas tentang permasalahan ini dengan para sahabatnya. Beliau mengisahkan kepada para sahabatnya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi." Ada 3 orang di mana mereka adalah orang-orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Ada 3 orang yang di mana mereka adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Yang pertama kata Nabi, rajulun ustushhida. Seorang laki-laki yang dia mati dalam keadaan berperang di jalan Allah.
yang dia secara zahirnya dia mati dalam keadaan terbunuh oleh orang-orang kafir di medan peperangan. Kemudian laki-laki tersebut, kata Nabi SAW, utiya bihi, fa utiya bihi. Lalu dia didatangkan. Laki-laki itu didatangkan, dihadapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada laki-laki tersebut akan nikmat-nikmat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Fa'arafa, lalu dia pun teringat akan semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya. Qala, maka Allah bertanya kepada laki-laki tersebut, fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat besar yang telah aku berikan kepadamu? Qala, maka laki-laki itu berkata, qataltu fika hatta istushhidtu. Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu sampai akhirnya aku bertemu dengan ajalku. Ya Allah, aku menghabiskan seluruh waktuku sehingga aku menyerahkan hartaku, jiwaku, aku korbankan semua untuk mendapatkan ridhamu di jalan jihad ya Allah. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kadzabta, sungguh engkau telah berdusta, engkau telah berbohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari' faqad qila. Engkau telah berbohong, wahai hambaku. Akan tetapi engkau berperang, engkau berjihad untuk disebut sebagai orang yang berani. Engkau masuk ke dalam kancah peperangan. Engkau berjihad, mengorbankan dirimu, hartamu, jiwamu, nyawamu, kehidupanmu, semuanya hanya untuk dipuji sebagai seorang laki-laki yang pemberani, yang gagah, tidak pernah takut. Dan itu telah engkau dapatkan semuanya. Pujian-pujian itu telah engkau dapatkan. Thumma umira bihi, maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk menyeret laki-laki itu. Fasuhiba ala wajhihi, sampai dia terseret, ditarik di atas mukanya. Hatta ulqiya finnar, sampai dia dimasukkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, amalan jihad adalah amalan yang tertinggi di dalam Islam yang Nabi SAW menjelaskan kepada kita di berbagai hadisnya. Tetapi ketika amalan itu didasari oleh niat yang salah, maka dia akan berakhir di neraka. Ini laki-laki yang pertama. Kita lanjutkan cerita Nabi SAW pada laki-laki yang kedua. Kata Nabi SAW, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ. Laki-laki yang kedua, kata Nabi SAW, yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam api neraka, diseret oleh Allah Azza wa Jalla, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua adalah seorang laki-laki ta'allamal ilma, yang telah mempelajari ilmu, wa'allamahu, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini luar biasa. Orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu itu. Nabi SAW ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu azza wa jal dari sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Dari hadis ini kita tahu, dapat mengambil kesimpulan bahwasanya menuntut ilmu, talabul ilm, belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, kemudian mengajarkan Al-Qur'an, itu adalah sebaik-baik profesi. Itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Itu adalah sebaik-baik amalan. Itu adalah sebaik-baik ibadah. Betapa tinggi dan betapa mulianya amalan tersebut. Tetapi laki-laki kedua yang ditarik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diseret oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, adalah laki-laki yang dia mempelajari Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, wa qara Al-Quran, dia mengkaji Al-Quran, fa utiya bihi, lalu dia didatangkan, dihadapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa'arrafahu ni'amahu. Allah ingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat
yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada dirinya. Satu persatu Allah sebutkan, bukankah aku telah memberikan kepadamu nikmat ini, nikmat itu, nikmat ini, nikmat itu, semua disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'arafaha, dan laki-laki itu mengakui semua apa yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, Engkau telah memberikan nikmat-nikmat tersebut kepadaku ya Allah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepadanya, Fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau laksanakan dengan nikmat-nikmat yang begitu banyaknya yang telah aku berikan kepadamu. Laki-laki itu berkata, Ta'allamtul ilma, ya Allah, aku telah mempelajari ilmu, aku telah mempelajari Al-Quran, aku telah mempelajari hadis Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Wa'allamtuhu, dan aku telah mengajarkannya. Kehidupanku di dunia hanyalah untuk mempelajari ilmumu, kemudian aku ajarkan kepada hamba-hambamu untuk mencari ridhomu ya Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta, sungguh engkau telah berdusta, engkau berbohong, engkau tidak jujur. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'. Sungguhnya engkau ketika engkau menuntut ilmu, engkau menuntut ilmu hanya untuk dipuji bahwasanya engkau adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Engkau ketika mengajarkan ilmumu kepada manusia, engkau hanya ingin mendapatkan pujian mereka agar mereka menyebutmu sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Engkau ketika membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pujian manusia bahwasanya engkau adalah qari. Faqad qila, kata Allah Azza wa Jalla, dan engkau telah mendapatkan semua pujian itu. Pujian-pujian itu telah engkau dapatkan semuanya. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau niatkan untuk mendapatkan pujian manusia dari amalan-amalan ibadah yang engkau lakukan, maka itu semua telah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk menarik orang tersebut, diseret oleh para malaikat di atas wajahnya, sampai kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau kita pandang di kehidupan dunia ini, ada orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ada orang yang kemudian mengorbankan seluruh harta, jiwa, waktunya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala secara zahir. Ini amalan yang luar biasa. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla melemparkan mereka ke dalam api neraka karena niat yang salah. Kemudian orang yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, diceritakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Yang ketiga adalah rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Seseorang yang diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla rizkinya. Allah memberikan kepada dia dari berbagai harta yang melimpah. Allah berikan dia kekayaan di dunia. Dia berikan harta yang begitu banyaknya dan begitu berlimpah. Fa'utiya bihi, maka Allah datangkan, Allah hadirkan laki-laki itu di hadapannya. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan kembali kepada laki-laki tersebut. Allah sebutkan kembali kepada laki-laki tersebut nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Fa'arafa, lalu dia pun mengetahui, dia menyadari, benar ya Allah, Engkau telah memberikan aku ini, Engkau telah memberikan aku itu, semuanya adalah pemberianmu ya Allah. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya, sebagaimana Allah bertanya kepada orang-orang sebelumnya, Fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu segitu banyaknya.
dari harta yang berlimpah, dari dunia yang aku berikan kepadamu. Apa yang telah engkau lakukan? Ibadah apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat fasilitas yang telah aku berikan kepadamu? Kata laki-laki itu, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidaklah aku melihat celah ketika aku hidup di dunia. Tidaklah aku melihat celah di mana celah di situ aku dapat berinfak. Dan aku tahu bahwasanya engkau suka kalau aku berinfak di jalan itu, kecuali aku akan mengeluarkan hartaku di jalanmu ya Allah. Tidaklah aku melihat kesempatan untuk bersedekah. Tidaklah aku melihat kesempatan untuk donasi, untuk infak, untuk memberikan hartaku kepada orang-orang yang membutuhkan, kecuali aku akan memberikan hartaku kepada mereka untuk mencari ridhamu ya Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta. Engkau dusta. Engkau berbohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Akan tetapi engkau menginfakkan hartamu. Akan tetapi engkau mengeluarkan hartamu. Engkau mengeluarkan uangmu. Itu hanya untuk mendapatkan pujian manusia, agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Agar engkau dikatakan sebagai orang yang tidak pelit. Orang yang ringan tangan, mudah membantu kepada sesama. Hanya itu yang engkau niatkan, hanya itu yang engkau harapkan, hanya itu yang engkau inginkan ketika engkau mengeluarkan hartamu, bukan untuk mencari ridhoku. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan itu semua. Engkau telah mendapatkan pujian itu semua ketika engkau hidup di dunia. Apa yang engkau niatkan itu sudah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh para malaikat untuk menarik orang tersebut, diseret oleh para malaikat di atas mukanya, kemudian oleh para malaikat dilempar ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Amalan yang sangat besar. Orang yang memiliki harta triliunan, memiliki harta yang begitu banyaknya, sedekahkan di jalan Allah. Mungkin kita sebagai seorang manusia yang melihatnya dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, kita akan melihat bahwasanya orang ini kalau mati pasti akan masuk surga. Tetapi tidak ada yang tahu niat seseorang ketika dia melakukan ibadah, yang dimana ternyata orang tersebut adalah orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, adalah orang yang tidak mengharapkan ridha Allah ketika dia mengeluarkan uangnya, ketika dia mengeluarkan hartanya. Bukan ridha Allah yang dia cari, tetapi pujian manusialah yang dia cari. Ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka di sini jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada 3 orang yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, di mana amalan mereka adalah amalan-amalan puncak tertinggi di dalam Islam. Pertama, orang yang berjihad. Kedua, orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, orang yang ahli ilmu, mengajarkan ilmunya, mendakwahkannya, ahli dakwah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia memiliki harta yang banyak dan gemar berinfak. Mereka semua diceritakan oleh Nabi SAW berakhir tempat kembalinya adalah di neraka. Wal'iyadzubillah. Ini semua dikarenakan karena mereka melandasi amalan-amalan mereka itu dengan niat yang salah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala jemaah sekalian, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan hati-hati kita ini hati yang selalu ikhlas beramal, beribadah, melaksanakan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari ridha manusia, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari dunia di balik ibadah-ibadah yang kita lakukan, tetapi kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dimudahkan untuk selalu ikhlas di dalam beramal dan di dalam bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, penting bagi kita untuk menjaga selalu niat kita di berbagai amalan aktivitas ibadah yang kita lakukan. Penting. Mengapa? Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amalan tersebut adalah amalan yang diterima di sisinya, amalan yang kemudian dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang ke-49 dari Kitabul Iman, kitab Sahih Muslim. Bab yang ke-49 adalah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu azza wa jalla, babud dalili ala anna qatila nafsihi la yakfur. Bab dalil bahwasanya orang yang membunuh dirinya sendiri ini tidak kafir. Di hadis-hadis sebelumnya atau di dalam bab sebelumnya, terutama di dalam bab yang ke-47, itu ada beberapa hadis yang telah kita bahas bersama, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang membunuh dirinya sendiri dia akan diazab dengan metode dan cara atau alat yang dimana dia bunuh dirinya. Kalau dengan pisau, maka dia akan diazab di dalam api neraka selama-lamanya dengan pisau yang dia bunuh dirinya dengan pisau tersebut. Kalau dia lemparkan dirinya dari tempat ketinggian lalu dia mati, maka di neraka azabnya pun akan seperti itu. Akan diminta kepada dia untuk naik ke tempat yang tinggi, lalu dia lempar dirinya, dia loncat, lalu dia kemudian disuruh begitu terus selama-lamanya. Maka di dalam bab ini Imam Nawawi rahimallahu azza wa jalla menjelaskan ada dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang membunuh dirinya sendiri ini tidak kafir. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu adalah dosa besar, dan dosa besar itu merupakan i'tiqad, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengeluarkan seorang muslim dari keimanan yang dia miliki. Imam Muslim rahimallahu azza wa jalla berkata, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Ishaq ibn Ibrahim, keduanya dari Sulaiman. Berkata Abu Bakar ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Hajjaj as-Sawwaf, dari Abu Zubair, dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini ceritanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu akan menceritakan kepada kita tentang seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dawsi ini adalah kabilah di Yaman. Dia berasal dari Yaman, dan di hadis ini ada kisah yang menarik yang bisa kita bahas. Di mana di sini kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Tufail bin Amr ad-Dawsi atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat seorang sahabat yang mulia bernama Tufail bin Amr dari kabilah Daus Yaman, di negeri Yaman, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Daus ini ad-Dawsi ini siapa sih? At-Tufail ibnu Amr jauh-jauh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ini kejadiannya, kasusnya, peristiwanya terjadi sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dia datang jauh-jauh dari Yaman menuju Mekah untuk apa? Untuk menawarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yaman, menawarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke tempatnya. Dia ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan berbagai siksaan, berbagai azab dari kaum Quraisy, kaumnya sendiri, At-Tufail ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yaman, mendakwahkan Islam di Yaman, berjuang bersama orang-orang yang kemudian telah masuk Islam di Yaman. Faqala ya Rasulullah, At-Tufail bin Amr berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal laka fi hisnin hasinin wa mana'atin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau untuk tinggal di sebuah benteng yang kokoh dan dapat melindungimu dari berbagai siksaan kaum Quraisy? Maukah engkau untuk pergi ke sebuah benteng yang kokoh? Kita di Yaman, wahai Rasulullah, memiliki benteng yang besar, benteng yang kokoh, benteng yang dapat melindungimu dari orang-orang kafir Quraisy. Maka engkau pergi bersama kami ke Yaman, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir bin Abdullah setelah menjelaskan bahwasanya benteng tersebut adalah milik kabilah Daus ketika jahiliyah. Kata Jabir, fa abadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
lilladzi dzakharallahu lil ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran dan ajakan dari Tufail bin Amr. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang telah Allah siapkan, apa yang telah Allah janjikan kepadanya untuk orang-orang Ansor, orang-orang yang berada di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Allah tabaraka wa taala bahwasanya beliau akan diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ketika datang Tufail bin Amr menawarkan untuk hijrah ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak ajakan itu karena Nabi tahu bahwasanya Allah akan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah kelak. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah dengan berbagai kondisi yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari Mekah ke Madinah bersama para sahabatnya menemui kaum Ansar. Hajara ilaihi Tufail bin Amr. Maka Tufail bin Amr pun ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia ikut hijrah. Tufail bin Amr ikut hijrah ke Madinah. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi, dan pergi hijrah bersama Tufail seorang kawannya dari kaumnya, dari kaum Daus. Kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, fajtawul madinata famarida. Akan tetapi ketika Tufail dan kawannya ini sampai ke Madinah Munawwarah, mereka enggak betah di Madinah. Terutama kawannya ini, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis ini, dalam periwayatan ini, dalam kisah ini adalah temannya Tufail bin Amr, kawannya. Kawannya ini enggak betah di Madinah. Mereka tidak kerasan di Madinah. Famarido, lalu kemudian mereka sakit. Fajazi'a, kemudian temannya si Tufail bin Amr ini, ketika dia sakit, dia tidak bisa sabar menahan rasa sakitnya. Ketika dia tertimpa sakit di Madinah Munawwarah, dia tidak bisa sabar untuk menahan rasa sakit tersebut. Fa'akhadha masyaqisalahu, lalu kemudian dia ambil pisaunya. Dia ambil pisau miliknya. Ini siapa tadi? Kawan dari dari Tufail bin Amr. Kawan dari Tufail bin Amr yang ikut hijrah bersama Tufail bin Amr ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya. Ketika dia sampai di Madinah, dia tidak sabar dengan kondisi yang ada di Madinah. Kemudian dia jatuh sakit, lalu dia kemudian mengambil sebuah pisau, faqata'a biha barajimahu, lalu dia kemudian memotong ruas-ruas jarinya. Saking sakitnya, saking tidak tahannya dia menahan rasa sakit, dia mengambil pisau lalu memotong ruas-ruas jarinya. Fakhashabat yadahu, lalu kemudian darah itu ngocor, darah itu keluar dengan sangat derasnya. Hatta mata, sampai kemudian dia mati dalam kondisi tersebut. Dia mati dalam kondisi telah membunuh dirinya sendiri. Dia menyiksa dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan memotong ruas-ruas jarinya. Fara'ahu Tufail bin Amr fi manamihi. Kata Jabir bin Abdullah, lalu kemudian Tufail bin Amr melihat kawannya tersebut di sebuah mimpi yang dia lihat ketika dia tidur. Fara'ahu wa hay'atuhu hasanah. Tufail bin Amr, jadi setelah wafat kawannya tersebut, Tufail bin Amr ini melihat kawannya di sebuah mimpi, yang kemudian mimpinya ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membenarkan. Lalu kemudian Jabir bin Abdullah mendengarkan penuturan kisah mimpi tersebut yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Tufail bin Amr, ketika dia menceritakan mimpinya, dia melihat kawannya dengan penampilan yang sangat indah. Hay'atuhu hasanah, penampilannya sangat bagus, sangat indah. Padahal dia mati bunuh diri, tapi dia melihat kawannya itu dengan penampilan yang sangat indah.
wa ra'ahu mughattiyan yadayhi. Akan tapi ada satu hal yang janggal. Tufail bin Amr melihat kawannya ini dalam mimpi tangannya ditutupi. Memang penampilannya bagus, memang penampilannya rapi dan indah, tetapi dia menutupi tangannya. Sehingga Tufail bin Amr berkata kepada kawannya tersebut, "Ma sana'a bika rabbuk?" Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Apa yang Allah telah perbuat kepadamu? Apa yang telah Allah berikan balasan kepadamu dari apa yang telah engkau lakukan di dunia? Di mana engkau telah berhijrah bersama Nabi SAW. Engkau masuk Islam, kemudian engkau hijrah kepada Nabi SAW. Lalu kemudian engkau bunuh dirimu sendiri. Apa yang telah Allah Azza wa Jalla perbuat kepadamu? Maka laki-laki itu berkata, "Ghafarali bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Allah tabaraka wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosaku. Ya, memang aku telah bunuh diri. Ya, memang aku telah menyiksa diriku sendiri hingga akhirnya aku mati. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla telah mengampuni dosa-dosaku. Dengan apa? Dengan amalan hijrahku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Ini merupakan dalil juga bahwasanya innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang penuh dengan pahala itu dapat menghilangkan dan membuat dosa-dosa kita itu luluh di sisi Allah Azza wa Jalla. Amalan kebaikan itu bisa menghilangkan sebuah dosa. Di sini dia hijrah bersama para sahabat yang lainnya kepada Nabi SAW di Madinah. Lalu Allah ampuni dosanya, yang dimana dia telah membunuh dirinya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faqala, maka Tufail bin Amr bertanya kepada kawannya itu, "Mali araka mughattiyan yadayka?" Kenapa aku melihat tanganmu itu tertutupi? Kenapa aku tidak bisa melihat tanganmu? Kenapa tanganmu itu ditutupi? Faqala, maka dia berkata, "Qila li, dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma afsatta." Dikatakan kepadaku bahwasanya kami tidak akan memperbaiki apa yang telah kamu rusak. Kamu telah merusak tanganmu sendiri, maka tidak akan kami perbaiki. Lalu kemudian ketika dia bangun, ketika Tufail bin Amr radhiyallahu anhu bangun, faqassaha Tufailu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tufail kisahkan mimpinya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma waliyadaihi faghfir." Ya Allah, ampunilah juga kedua tangannya. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengampuni seluruh tubuhnya yang lain, sebagaimana Engkau memberikan ampunanmu, maghfirahmu kepada si hamba tersebut, maka ampunilah juga tangannya, perbaikilah juga tangannya ya Allah. Ini adalah di mana Nabi SAW jelaskan kepada kita semua bahwasanya sahibul kabair, orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir. Orang yang melakukan dosa-dosa besar itu tidak masuk kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Tapi semuanya itu tergantung kepada masyiatullah, tergantung kepada keinginannya Allah Azza wa Jalla, kehendaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang yang kemudian melakukan dosa-dosa besar lalu dia mati dan belum bertaubat dari dosanya tersebut, maka dia tahtal masyiah. Dia dikembalikan kepada masyiahnya Allah, dikembalikan kepada kehendaknya Allah. Apakah Allah akan ampuni dia ataukah Allah akan azab dia? Ini dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimana yang jelas bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu tidak kafir. Orang yang membunuh dirinya sendiri itu tidak kafir, tetapi dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian apa yang telah kita sampaikan dalam kajian kali ini.
di mana di sini kita dapat dua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi hadisnya Abu Hurairah tentang gulul, yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan orang yang melakukan gulul, harta yang dia ambil itu akan membakar dirinya kelak di dalam api neraka. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Jabir bin Abdullah, di mana di sini Jabir jelaskan tentang kisah Tufail bin Amr yang melihat kawannya itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dosa yang telah dia lakukan, dan dosa itu bukan dosa yang remeh. Dosa itu adalah dosa besar. Membunuh diri sendiri, sebagaimana yang kita jelaskan di kajian-kajian sebelumnya, adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah akan mengazab siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah merahmati, Allah menyayangi siapapun yang Allah kehendaki. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga diri antum semua jamaah sekalian. Semoga antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dilindungi dari berbagai mara bahaya, dilindungi dari berbagai penyakit. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kesabaran, keistiqomahan, ketabahan di dalam menghadapi wabah penyakit ini. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita yang terbaik dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.